Saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda dengan tema spesial kita kali ini yaitu kerawanan abuse of power di tahun politik. Untuk membahas tema kita kali ini telah hadir narasumber yang pastinya berkompeten mengomentari tema kita kali ini. Beliau adalah Dr. Nur Hidayat Sardini. Beliau ini selain sebagai Kadep Ilmu Pemerintahan FISIP Undip, juga menjadi Ketua Bawaslu Republik Indonesia 2008-2011, kemudian Ketua Panwaslu Provinsi Jawa Tengah juga 2003-2004, kemudian juga anggota DKPP sudah pernah, dan masih banyak lagi aktivitas selain menjadi penulis dan YouTuber juga. Langsung saja kita sapa narasumber kita. Apa kabar ini? Alhamdulillah NHS? Mbak Lia, Alhamdulillah. kembali jumpa ya. Kembali jumpa. Maaf nih kalau bolak-balik kita ini ya ketok pintu lagi nih. Selama aku bisa melayani saya lah nih. Okay. Yang anggap aja berbagi gitu ya, berbagi pengetahuan buat semua orang ya, pemirsa Betul, Kompas TV edukasi juga. Sip. Nah ini NHS kita mau tanya, kalau sebelumnya kan saya sempat lihat di YouTube juga, betul, YouTube-nya NHS juga, Ya, bahas kasih tahu juga supaya pada nonton juga. Monggo. Ya nanti ya, endorser. Oke, gimana Jadi Mbak Lia? terkait dengan kerawanan abuse Oke. of power di tahun politik ini, menurut sudut pandang, kalau sebelumnya kan juga pernah menjadi Ketua Bawaslu Republik Indonesia, tahun politik ini bagaimana? Kan di dalam masyarakat itu, di dalam satu negara selalu ada tiga ya. Pertama adalah kekuatan negara, state power. Yang kedua adalah private sector, dunia usaha. Lalu yang ketiga adalah society power. Nah, ini untuk membantu kita dalam mendudukkan bahwa pertanyaan Mbak Lia tadi, antara dunia usaha dan state power ini simbiosis mutualisme. Saling berkait. Saling ngebantu gitu ya, saling menguntungkan. Kalau state itu kekuasaan, pemerintahan, dan negara pada umumnya melalui institusi-institusi negara maupun individu pemegang kunci di dalam struktur kekuasaan. Nah, yang kedua adalah sektor usaha, itu mengejawantah dalam apa yang sangat terkenal disebut sebagai oligarki. Nah, dua-duanya ini saling berkelindan, saling berasyik masuk ya. Berkasak-kusuk ya, berasyik masuk juga ya, lalu membentuk semacam mau dibilang apa ya, mau dibilang saling kerjasama ya, simbiosis mutualisme tadi. Dalam bahasa yang tidak enak adalah kong kali kong. Nah, yang ketiga akhirnya dua-duanya beraktivitas, yang ketiga menjepit kepada yang ketiga ialah society power ya, yang hari ini sedang terjadi. Ini dasar buat saya untuk menjelaskan bahwa sekarang kekuatan masyarakat gitu ya, kita memang harus kritis masyarakat itu apakah institusi atau organisasi atau pada umumnya yang kita sebut sebagai awam ya, masyarakat sipil tadi itu. Nah, disitulah tampaknya di 2024 ya menjelang ini, dan sekarang sudah dimulai, sudah terjadi itu tadi pengecetan terhadap masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri sesungguhnya tidak berdaya karena dia tidak capable gitu ya. Jadi seringkali masyarakat itu sebagai objek, bukan sebagai subjek, dan dalam pemilu itu sekedar sebagai objek ya kan. Itu nanti kita bisa diskusikan soal partisipasi masyarakat. Nah, tampaknya dengan misalnya pada kasus kandidasi yang tarik ulur gitu ya. Betul. Agenda kita hari ini adalah agenda yang menurut saya potensialitasnya pada abuse of power itu besar banget. Kita harus bedakan antara fasilitas publik dengan fasilitas privat. Istana negara gitu ya, rumah dinas, mobil dinas, alat komunikasi dinas, pengawalan, protokol dan segala macam itu adalah skema dinas. Tapi hari ini kita kesulitan sekali loh mendapatkan berita-berita tentang pembangunan. Padahal sebagian besar pejabat negara yang tampak dalam paling kurang 1 bulan terakhir, apalagi memuncaknya ketika ada deklarasi tempo hari, ya padahal 3 minggu sebelumnya juga sangat intensif banget, itu nggak ada tentang berita pembangunan loh.
yang ditunjukkan yang bersumber dari sumber-sumber kekuasaan resmi negara pemerintahan. Itu nggak ada kan, misalnya peresmian X, Y, Z, tapi yang terjadi adalah politiknya. drama, pertunjukan, tarik ulur, kekuatan yang itu tidak selalu berbanding lurus dengan kepentingan publik gitu, kecuali hanya untuk memperpanjang durasi gitu ya, kepentingan mereka untuk 5 tahun ke depan. Coba media resmi, media tidak resmi, tidak ada tuh. Kita lihat ada pengguntingan pita kantor kelurahan saja, ya, penyerahan sertifikat dan segala macam, sekarang udah nggak ada kan. Itu artinya sebenarnya ada proses, ada fenomena segregasi antara kepentingan yang umum yang konyolnya menurut saya itu tidak banyak terekspos, atau kita yang kesulitan untuk memperoleh exposing terhadap itu, tetapi hari ini kegiatan kekuasaan didominasi oleh kepentingan 5 tahun akan datang, rencana 5 tahun datang. Atau mungkin memang Padahal landasannya, kegiatannya ya langsung maupun tidak langsung difasilitasi oleh tadi fasilitasi negara. Oke. Itu. Atau mungkin media kan meliputnya memang ini yang paling menarik Angel yang perhatian gitu. Tapi nyatanya mungkin. juga nggak ada tuh. Oke, kita akan lanjutkan perbincangan ini usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sahabat Jateng dengan tema kita kali ini yaitu dengan kerawanan abuse of power di tahun politik bersama narasumber kita NHS. Nah, tadi kita sudah mendengar penjelasan dari NHS terkait dengan abuse of power, kerawanan abuse of power di tahun politik yang saat ini juga setidaknya masyarakat melihat, menyaksikan. Lebih spesifiknya itu kan bisa didetilkan seperti apa sih? Di kerangka pengawasan ya, saya pernah membuat ini bersama kawan-kawan di periode pertama Bawaslu ya. Beberapa titik kerawanan dari penyalahgunaan jabatan kewenangan itu setidak-tidaknya terdiri atas satu, penggunaan fasilitas perkantoran ya, kedinasan, kantor ya, mobilnya, tempatnya dia rancang, dia bahas, menyusun strategi, melaksanakannya lalu mengevaluasi itu ya, pasti lebih mirip banget dengan apa yang namanya strategi kampanye pemenangan tentu saja, dan semuanya menggunakan fasilitas perkantoran. Yang kedua terkait dengan sarana mobilitas. Selain mobil tadi itu juga tiketingnya, protokol ya protokol itu nanti yang ketiga. Lalu semua hal yang berkenaan dengan sebenarnya yang diurus adalah kepentingan privat, partainya, pribadinya, kepentingan golongan. Ya golongan, dan itu tidak berbanding lurus dengan kepentingan dalam rangka tugas-tugasnya. Tugas-tugasnya sebagai pejabat dia kadang-kadang mengikuti gitu. Jadi dia bisa mapping kegiatan, baik misalnya dia langsung telanjang-telanjang datang ke satu titik ke titik lain itu dalam rangka membahas itu, tetapi juga bisa dengan menggunakan sarana dinas tadi, mobilitas dinas tadi, tiketingnya, kendaraannya gitu ya. Kalau fasilitas dia punya sendiri tidak ada masalah, karena itu. Tapi saya kira ini yang ketiga dulu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan ya hal yang melekat, misalnya pengawalan, protokol kesehatan itu kan melekat. Tergantung kalau makin atas ya VVIP itu makin akan melekatnya akan lebih banyak. Undang-undang memungkinkan pengawalan ya. Jadi pengawalan, protokol, ya termasuk kesehatan itu melekat. Tapi kalau di bawah second line gitu ya, itu juga lebih kurang ya. Di bawahnya lagi terus begitu. Tetapi semuanya itu kadang-kadang atas nama negara, atas nama fasilitas negara, tapi sesungguhnya itu mapping gitu ya terhadap apa yang dilakukan. Nah, bagaimana sih membedakan yang paling jelas? Karena lihat tahu bahwa yang namanya pejabat itu
saya pernah jadi pejabat ya, jadi tahu ya. Itu selalu melekat keprotokolerannya, ya, pengawalannya, lalu termasuk penjemputan, pengantaran dan segala macam itu udah melekat itu. Nah selama proses itu kan jelas memperoleh insentif dari fasilitas negara, yang itu sebenarnya tidak boleh, tidak layak. Nah sesuai dengan segmen yang tadi saya sampaikan bahwa ini semua tergantung pada tempat dan waktu gitu ya. Dan juga kadang-kadang ada pakai SPPD gitu ya, itu kan biasa yang tidak semua orang tahu, tapi sebagian di antara kita pasti tahu karena memang itu bagian ya dari soft corruption gitu ya, penyalahgunaan jabatan kewenangan untuk kepentingan yang bersifat privat. NHS ini saya mau tanya nih kan banyak juga pemirsa ataupun masyarakat yang tanya lewat kita. Kalau misalnya jabatan itu melekat kan, jabatan melekat, kepala daerah, menteri melekat gitu. Pejabat negara. Pejabat negara, oke, berarti termasuk presiden juga. Presiden pejabat negara maksudnya. Berarti kalau misalkan ada tanda kutip, misalkan Pak NHS nih selaku pejabat, kemudian menyampaikan mengendorse tanda kutip mengendorse saya atau mengendorse teman saya untuk menjadi ini. Kalau dari sisi hukum masih bisa kita debat ya, tapi yang jelas bahwa dari sisi etika enggak pas. Enggak pas. Dia harus tahu bahwa etika itu adalah ya ini kan hukum nih. Hukum itu sudah memaksa hitam dan putih. Kalau etika itu yang seharusnya, yang selayaknya, pantas tidak pantas. Jadi Warren Beatty itu adalah mantan ketua MA Amerika, dia mengatakan bahwa etika itu adalah samudra yang ada ya, sementara hukum itu adalah kapal yang mengapung di atas samudra. Jadi semua luasan itu ada pada etika, sementara hukum pada satu titik saja, satu nokta saja. Nah dalam kaitan dengan itu tentu saja etis nggak? Etika nggak etis, sama sekali nggak etis ya. Walaupun ada di undang-undang, nanti pada masa kampanye masalahnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bahwa penggunaan fasilitas negara tidak boleh, tapi hanya pada masa kampanye. Nah pada masa kampanye ini kan nggak pas, nggak mungkin dijerat gitu ya. Tetapi sebelum masa kampanye ini ya suka-suka aja. Suka-suka ya, tetapi ada beberapa ketentuan yang jelas ya, misalnya memindahkan, mengganti, istilahnya memindahkan ya, mereposisi staf maupun bikin program yang menguntungkan 6 bulan sebelumnya. Itu ada ketentuannya. Ada ketentuannya. Tetapi hampir pasti saya ingin sampaikan bahwa yang namanya ini lebih banyak pada ruang lingkup etika. Hidup kan tidak sekedar hukum ya, tetapi juga etika yang memberi contoh. Dan etika politik kita hari ini sangat tidak jadi pertimbangan oleh mereka yang seharusnya menjadi contoh. Saya lihat semua orang bisa berkelit secara hukum, tetapi suri teladan. Yang mahal, yang murah di Indonesia adalah pidato para pejabat. Yang mahal adalah suri teladannya. Suri teladannya. Nah, saya mau nanyakan, berarti kalau misalkan yang tadi disampaikan etis tidaknya sebagai pejabat, hal ini berpengaruh nggak nanti misalkan kenetralan ASN? Usai jeda pariwara berikut ini. Ya saudara, masih bersama kami di Sapa Jateng dengan tema kita kali ini yaitu kerawanan abuse of power di tahun politik. Nah, sangat menarik dan tadi kita sudah berbincang terkait dengan etis tidaknya kalau misalkan nih NHS selaku pejabat ini mengendorse atau mengajak saya, misalkan saya ini yang ikut jadi calonnya lah. Itu seperti yakin saja bahwa secara hukum tidak apa-apa nih. Iya, secara hukum memang tidak ada yang dapat dipersoalkan kecuali yang ditentukan di ketentuan pidana, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan undang-undang lain yang juga berlaku. Misalnya TAP MPR tahun 1998 itu ya, itu kan yang dan ini masih berlaku, etika
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Yang itu adalah kewajiban para penyelenggara negara untuk taat pada norma-norma etika. Ini ada ilmunya sendiri nih. Ada. Etika Saya kebetulan pemerintahan. mengajar mata kuliah etika pemerintahan, jadi agak detail memahami itu. Nah, mengendorse ya, pejabat yang mengendorse, apalagi di muka umum dengan akrobat yang seperti kita lihat, itu rasanya tidak etis lah ya. Karena apapun kita butuh gitu ya, cara beretitude, berbangsa, bernegara, bermasyarakat juga, itu pada tabula rasa, pada hal-hal yang layak dan tidak layak, pantas tidak pantas. Tidak cukup hukum yang hanya salah dan benar. Hukum itu kan hitam dan putih. Betul. Nah, kalau etika itu berasal dari sendiri. Hatta bahwa dia ya tidak dikenakan sanksi, tidak diancam oleh sanksi apapun, itu adalah etika. Etika itu impulse from within. Ada beban moral berangkat dari dalam. Sedangkan hukum adalah impulse from without. Jadi kalau hukum selalu ada orang yang mempermasalahkan, ya, dan itu ada di undang-undang hitam dan putih, ya KUHP, KUHP dan segala macam, itu kan bagian dari itu. Nah, kalau etika enggak, tetapi nilai tertinggi sebagai seorang negarawan ada pada etika, baik itu ada maupun tidak ada, berangkat secara sungguh-sungguh, ya, untuk ikut pada norma etika. Kalau saran saya, siapapun penyelenggara negara, makin tinggi penyelenggara negara punya kedudukan, makin tinggi tanggung jawab moral untuk menegakkan etika bermasyarakat, berbangsa dan negara, karena memang itu ada di TAP MPR yang masih berlaku. Gini, NHS, kalau misalkan masyarakat ini kan melihat, kalau misalkan NHS ini selaku pejabat sudah mensupport saya, ibaratnya mendukung saya, mengendorse. Nah, dan saya selaku ini orang yang di-endorse. Betul. Kan pastinya kenetralan ASN ini itu betul. Ini menjadi sorotan publik. Betul. Kalau misalkan NHS sendiri sudah menendorse si A, si B, si C, kemudian nanti masyarakat ASN ini kan juga banyak budaya juga, kita lihat itu paternalis. Apa yang dilakukan oleh pimpinan tertinggi selalu akan diimitasi oleh anak buahnya. Andai kata itu menjadi keterusan, ya, dan kita definisikan sebagai ada masalah, maka itu akan dianggap sebagai hal yang biasa. Makin ke bawah makin lebih praktikal, akhirnya akan pilihannya mau mendukung sebagaimana sang endorser melakukan atau tidak. Dan jangan lupa di setiap jabatan selalu ada namanya pengaruh. Pengaruh itu ada dua, yang bersifat kursif, paksaan, dan yang bersifat voluntary. Bersifat voluntary itu kerelaan, ya, voluntarisme. Tetapi ini yang paling memilukan adalah kalau bersifat compulsory. Nah, itu bisa kursif, bisa represif, ada di situ tuh. Nah, karena itu menurut saya kognisi kolektif kita itu harus paham bahwa cara seperti itu tidak tepat. Begitu ke bawah, terjemahannya adalah ya tindakan. Nah, kembali ke pertanyaan Lia, bagaimana dengan PNS? Ya, itulah yang saya khawatirkan. Iya. Kalau itu dianggap sebagai hal biasa, dan saya juga atas sesuai yang atas gambar, atas video itu saya ikut, gitu loh. Iya. Kan ini berbahaya sebenarnya. Jadi statementship-nya itu kita nggak dapat. Padahal siapapun kita, terlebih adalah pejabat, makin tinggi jabatan, makin punya tanggung jawab yang lebih besar, ya, karena dia punya instrumen kekuasaan, perintah, ya, ada kan, apalagi dikaitkan dengan kultur Jawa, dehem aja gitu ya. Orang ada tandanya. Iya, itu udah menjadi pralambang, itu perintah misalnya gitu ya. Apalagi secara show of force gitu ya ditunjukkan, secara demonstratif ditunjukkan. Itu pasti akan menjadi disposisi, itu kan tidak harus tertulis. Jadi kan tapi secara tidak langsung juga akan ditiru. Tapi dijamin ya insya Allah nanti ASN netral ya? Saya tidak bisa menjamin apapun ya, karena itu kan biasa ya. Tapi juga ini Lia, aku dengar juga dari teman-teman, sudah ada juga hal-hal yang kira-kira akan akan mengendorse seseorang loh sekarang.
di suatu provinsi yang kita paling tahu, Iya. lalu ada edaran dan segala macam gitu. Nah, itu nanti Bawaslunya Ya lebih kita gesit laporkan. atau Nanti saya masyarakat yang harus lewat medsos Iya. dulu. Sekarang kan apa-apa Medsos. laporan lebih Medsos. Saya rasa kasus yang saat ini lebih cepat kan, medsos. betul. Hampir semua masalah yang terjadi karena medsos loh. Laporannya dari Kasus medsos. 3 RP 349T itu kan bermula dari anak ingusan pejabat, Iya, ya, transaksi janggal itu. cinta ya. monyet, ribut sama Akhirnya melawan terungkap. monyetnya, ya, kendati pun dinista secara physically, oh itu kita tidak bisa terima seperti itu ya. Lalu kan kebongkar semuanya. Jadi kekuatan media itu sekarang kayaknya atu-atunya yang kita punya. Karena lembaga resmi seperti DPR, setali 3 uang apa maunya eksekutif kan? Pada kasus Omnibus Law, pada revisi KPK, MK, Penyitaan aset, penyitaan aset juga yang dan kemarin segala sempat macam viral. itu, ya kan kemudian memutuskan undang-undang nightmare di tengah malam, itu di dia. tengah hantunya masalah. Final destination. Iya, people's power based on social Medsos, media medsos. itu masih. Jadi berarti ini lebih kita berharap efektif. nanti tahun politik ini juga lewat dari medsos ini, tapi rawan juga loh iya, NHS. tapi saya lihat Ini gini. kan perangnya juga lewat medsos Ya, nih. saya belakangan ini harus memuji bagaimana Polri ya, responsnya tinggi loh. Kalau nggak ada tindakan-tindakan dari jajaran Polri, itu saya kira nggak akan ngefek apapun. Kendati pun ada beberapa orang yang mencatat sebaliknya, Iya. tapi saya harus jujur bahwa responsi Polri jauh lebih baik belakangan ini ya, terutama di bawah Pak Sigit ya. Dia tidak gampang untuk kesana kesini gitu ya. Mudah-mudahan itu dipertahankan sampai berakhirnya dan pelantikannya presiden kita Oke. tanggal 20 Oktober tahun 2024. 2002. Nah sebenarnya banyak sih yang mau kita bahas ini kan terkait dengan ASN, terkait dengan abuse of power ini kan luas banget. Tapi berhubung Ya, oke. durasi yang sudah nggak bisa Oke. dipanjang-panjangin lagi nih, point of view yang mau disampaikan kepada semua penontonnya apa nih? Lia. Guys? Di tahun politik ini. Ya, Lia, saya meyakini bahwa kita itu harus bertanggung jawab terhadap perjalanan masa depan negara kita. Kita ada kata-kata dari Nelson Mandela yang dikutip oleh beberapa orang itu kan, bahwa kenapa Anda waktu jadi presiden begitu rakyat ingin mendukung dia, tapi Nelson Mandela tidak mau. Alasan dia bilang bahwa menjadi warga negara biasa itu tidak kalah mulianya menjadi presiden. Bahkan tanggung jawab sebagai seorang presiden jauh lebih berat daripada menjadi warga biasa. Kalau itu kita pahami bahwa kita jadi gini, jadi presiden yang jadi presiden sekalipun, kalau dia tidak bertanggung jawab, ya saya tidak mencontohkan 1-2 presiden di satu tempat ya, kata dia kan, itu lebih buruk daripada menjadi warga negara biasa. Ya artinya adalah bahwa kalau kita sebagai warga negara biasa itu tidak kalah mulianya daripada bahkan presiden sekalipun, tetapi warga negara yang bertanggung jawab, yang tahu akan hak dan kewajibannya. Apa sih kita, tanggung jawab kita adalah memelihara supaya negara terus berlangsung dengan cara yang baik. Nah, kita bisa dapat menggunakan media sosial, saya rasa cara paling efektif hari ini, ketimbang bahkan beberapa lembaga demokrasi lain yang sudah menurut saya bias gitu ya. Dan saya rasa kekuatan masyarakat harus medsosnya ini ya. Tapi medsos. hati-hati banyak, Oh, jangan iya. sampai ada yang hoax. Jangan sampai kita fake news ya, lalu hal-hal yang negatif lah. Betul. Kita manfaatkan media justru untuk menyuarakan aspirasi yang benar. Oke, iya. Itu pesan saya gitu ya. Oke, terima kasih NHS atas Sami-sami. waktunya, Sama-sama, atas Mbak. ilmunya, atas semua yang sudah sharing ini. Jadi Oke. bisa menjadi kita semua open mind, kita semua mengerti itu apa yang disampaikan. Oke. Next time kita akan ngobrol lagi nih di Sapa Insyaallah, Jateng dengan insyaallah. tema-tema menarik lainnya. Insyaallah. Matur suwun, terima kasih Sami-sami. saudara. Itu tadi perbincangan kita dengan NHS terkait dengan tema kita yaitu kerawanan abuse of power di tahun politik. Saya Farida Malia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kompas TV, independen, terpercaya.